Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah rahimakumullah, satu hal yang bisa kita renungi dan jadikan sebuah pelajaran besar dalam kehidupan kita yang menjadi puncak dari titik spiritualitas kita, kedekatan kita dengan Rabb kita, mengikutinya kita pada nilai-nilai yang Allah dan Rasul-Nya arahkan dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, adalah satu hal yang disebut dengan ridho. Ridho ternyata adalah merupakan titik kulminasi spiritualitas seseorang. Ridho adalah satu suasana di mana dia merasakan keindahan dan kenikmatan anugerah dari Zat yang Maha mengatur hidup kita. Kapanpun kita, siapapun kita, bisa terarahkan menjadi orang yang ridho dengan sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, maka itulah adalah gerbang untuk mengantarkan kita menjadi manusia-manusia yang bernilai, manusia-manusia yang mempraktekkan nilai-nilai Allah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menggambarkan, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah dakhala jannah. Barang siapa yang ridho, merasakan dengan ketulusan bahwa aku ridho dengan seluruh aturan-aturan Allah, Islam menjadi agamaku, Nabi Muhammad menjadi contoh dalam kehidupannya, dakhalal jannah, dia akan masuk di dalam kehidupan yang indah, dunia dan juga akhirat. Jadi titik kulminasi keindahan hidup kita itu ternyata ada pada suasana di mana kita mampu meridhokan diri kita dengan apapun yang terjadi. Maka berlatihlah kita untuk sedikit demi sedikit masuk dalam etape keridhoan kita. Orang yang tidak ridho itu biasanya terpancarkan amarah, mengeluh, sakit hati, tidak nyaman. Kenapa? Karena kita tidak menerima, tidak ridho bahwa sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita adalah aturan Allah dan yang terbaik dari Allah. Maka kita protes, maka kita menyalahkan, maka kita tidak nyaman. Nah, ternyata formulanya adalah harus kita hadapi semua itu dengan sikap-pensikapan yang totalitas dengan kata ridho. Dan yang luar biasanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menggambarkan kalau kita bisa masuk pada suasana di mana kita betul-betul merasakan indahnya ridho dengan apa yang terjadi dalam hidup kita yang merupakan skenario terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu ternyata kunci kita menjadi orang yang paling kaya, kata Rasulullah. Kalimatnya irdi bima qasamallah takun aghnan nas. Ridholah dengan sesuatu hal yang terjadi, takun aghnan nas, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Orang yang kaya itu adalah orang yang hatinya dikayakan oleh Allah, yaitu orang yang bisa ridho, tidak mudah marah, tidak mudah menyalahkan orang, tidak mudah sakit hati. Betul-betul dia menikmati ridhonya, hidupnya diatur oleh Zat yang Maha mengatur hidup, Allah Rabbal Alamin. Kalimat Rabbal Alamin, Allah yang mengatur alam raya ini, terpancar di dalamnya adalah suasana kita ridho, menerima, diatur oleh Allah. Aturan Allah sedang memanjakan kita dalam suasana yang baik.
aturan Allah sedang menyakitkan kita dalam suasana yang penuh dengan keluhan, mau di atas, mau di bawah, mau di kiri, di kanan, semua itu adalah ritme kehidupan. Tinggal kita ridho. Kesiapan kita untuk ridho ternyata bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Kebiasaan ridho kita bisa mempertahankan kebahagiaan di dalam keseharian hidup kita. Maka tidak ada kata lain kecuali kita berupaya untuk belajar bisa ridho, dan ini dicontohkan belajarnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi dan sore diafirmasi, Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. Ya Allah, suatu hal yang terjadi pada pagi hari ini dari makhluk Engkau, semua dari Engkau, ataupun dari siapapun yang ada dalam kehidupanku, faminka wahdaka, kami yakin semua itulah dari Engkau, bukan dari keteledoran, bukan dari kesalahan, bukan dari apapun. Faminka, kita yakin semua yang terjadi adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, semakin kita ridho, maka semakin kita berpotensi untuk merasakan masuk pada suasana keindahan dan kebahagiaan. Kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman bisa dipola dengan mendahulukan ridholah dengan apa yang terjadi. Mudah-mudahan kita bisa semakin ridho dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dengan tidak mengeluh, tidak menyalahkan orang, tidak sakit hati, maka dilingkupi hidup kita dengan rasa tentram, tenang, penuh dengan kesyukuran. Indahnya hidup kita bisa belajar sedikit demi sedikit meridhokan hidup kita sesuai dengan aturan dan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kalau kita bisa mengafirmasi, mengatakan itu semua dengan penuh keyakinan, dakhalal jannah, maka kebahagiaan dunia dan akhirat kita akan rasakan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.